Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Diandriana dengan NIM 1264062110055. Di sini saya akan membahas tentang analisis investasi saham, PNLF dan Apex, dan juga obligasi negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen portofolio dan investasi yang diampu oleh Bapak Anang Haris Firmansyah MPD. Nah, di sini ada daftar isi apa yang kita bahas. Yang pertama adalah profil perusahaan, yang kedua adalah analisis fundamental, yang ketiga adalah obligasi negara. Sebelum ke pembahasannya lebih lanjut, apa sih saham itu? Nah, saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Nah, setelah kita tahu apa itu saham, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang profil perusahaan PT Panin Finansial Tbk. Nah, Panin Finansial yang dahulu dikenal sebagai PT Panin Life Tbk berdiri pada tahun 1974 sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1983. PT Panin Life Tbk adalah salah satu anggota perusahaan Panin Group yang bergerak di berbagai sektor jasa keuangan, antara lain perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, pembiayaan, dan sekuritas. Selama lebih dari 30 tahun menjalankan roda bisnis di Indonesia, PT Panin Life Tbk terbukti mampu bertahan dan dari berbagai perubahan kondisi ekonomi. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemegang saham utama untuk menjadi perusahaan yang dapat diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Selama itu pula, PT Panin Life Tbk mampu menjawab tantangan dan perubahan industri perasuransian di Indonesia yang diantaranya melayani kebutuhan nasabah akan produk-produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan produk asuransi jiwa yang berbasis prinsip syariah. Nah, di tahun 2010, PT Panin Life Tbk mengubah bidang usahanya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen, bisnis, dan administrasi. Untuk meningkatkan kinerja dan fokus dalam mengembangkan bisnisnya di bidang asuransi jiwa, portofolio asuransi jiwa dialihkan ke entitas anaknya, yaitu PT Panin Anugrah Life, dan PT Panin Life Tbk mengubah namanya menjadi PT Panin Finansial Tbk. Nah, itulah profil dari PT Panin Finansial Tbk. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang profil dari PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Apexindo Pratama Duta Tbk didirikan pada tanggal 20 Juni 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1992 yang merupakan satu-satunya perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pengeboran lepas pantai dan pengeboran darat untuk industri minyak, gas, panas bumi, dan coal bed methane dengan armada yang terdiri dari 4 rig lepas pantai dan 6 rig darat. Apexindo mempunyai berbagai klien termasuk beberapa perusahaan energi terkenal seperti Total E&P Indonesia, Chevron, Pertamina, Vico Indonesia. Komitmen perseroan dalam menyediakan kualitas pelayanan tanpa kompromi telah menghasilkan hubungan kerjasama yang panjang dan solid dengan beberapa klien seperti Vico Indonesia dan Total E&P Indonesia yang masing-masing telah dimulai sejak awal tahun 1980 dan 1990 dan pencapaian yang sangat baik di bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Nah, di sini ada harga saham Panin Finansial Tbk atau PNLF. Nah, per 1 Desember 2023, saham PNLF mencapai harga IDR 270. Nah, ini berarti naik sekitar 2,27%
dari harga sebelumnya. Nah, dan ini adalah harga saham dari PT Apexindo Pratama Duta atau Apex, yaitu per 1 Desember mempunyai harga IDR 206, yaitu mengalami penurunan dari hari sebelumnya sebesar 0,96%. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada analisis fundamental pada saham PNLF dan Apex. Dalam analisis fundamental, salah satu indikator yang dapat investor lihat adalah saham beredar atau share out. Saham beredar atau share out adalah bagian dari saham suatu perusahaan yang telah diterbitkan dan memiliki status kepemilikan oleh perorangan maupun lembaga. Saham beredar atau share out sederhananya adalah berapa jumlah saham perusahaan yang telah diterbitkan atau berapa sih total saham perusahaan ini. Biasanya semakin banyak saham yang beredar, semakin liquid suatu saham dan semakin mudah diperjualbelikan. Nah, selanjutnya ada market cap. Market cap saham adalah istilah yang digunakan untuk mengukur nilai pasar suatu perusahaan. Ini dihitung dengan cara mengalihkan harga saham perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Dengan kata lain, market cap adalah cara untuk menilai seberapa besar suatu perusahaan di pasar. Perusahaan dengan market cap yang tinggi cenderung dianggap lebih besar dan lebih stabil, sementara perusahaan dengan market cap yang rendah cenderung dianggap lebih kecil dan lebih beresiko. Selanjutnya ada total aset. Total aset pada saham merujuk pada jumlah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset ini mencakup aset lancar dan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset dapat digunakan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan, karena semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan semakin besar nilai saham perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada ST borrowing dan LT borrowing. ST borrowing atau short term borrowing merupakan pinjaman jangka pendek yang biasanya mengacu pada meminjam uang untuk jangka waktu hingga 1 tahun dan sering digunakan untuk menutupi kekurangan sementara dalam arus kas atau untuk memanfaatkan peluang bisnis jangka pendek. Nah, untuk LT borrowing atau long term borrowing, yaitu pinjaman jangka panjang, melibatkan pinjaman uang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun dan sering digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang seperti pembelian properti, pabrik, dan peralatan. Pinjaman jangka pendek biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman jangka panjang dan penting bagi peminjam untuk mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan dan situasi keuangan mereka sebelum memutuskan bentuk pinjaman mana yang paling tepat untuk mereka. Untuk selanjutnya ada total equity atau ekuitas total, mengacu pada jumlah total kepemilikan pemegang saham dalam suatu perusahaan setelah dikurangi dengan total hutang perusahaan. Total equity merupakan indikator yang penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang lebih besar daripada kewajiban yang dimilikinya. Sedangkan nilai yang rendah mungkin menunjukkan resiko keuangan atau kinerja yang buruk. Untuk selanjutnya yaitu revenue, yang dimaksud dalam konteks saham berkaitan dengan pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa. Nah, ada gross profit penting. Gross profit. Nah, gross profit ini penting dalam analisis saham karena dapat memberikan indikasi tentang efisiensi dan profitabilitas inti dari operasi bisnis perusahaan. Semakin tinggi margin laba kotornya atau gross profit, maka semakin baik keadaan operasi perusahaannya. Sebaliknya, gross profit margin yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan kurang mampu mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualannya, sehingga semakin keadaan operasi perusahaan akan semakin menurun. Selanjutnya ada operating profit.
adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba sebelum bunga dan juga pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai oleh pihak perusahaan. Makin tinggi operating profit, maka perusahaan pun akan dinilai baik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, selanjutnya ada net profit atau laba bersih, yaitu nilai keuntungan sebuah perusahaan yang diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada EBITDA atau earning before interest, tax, depreciation, and amortization adalah metrik finansial yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Yang dimaksud dengan EBITDA adalah sebagai pendapatan sebelum membayar biaya bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. EBITDA sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan membandingkan profitabilitas antara perusahaan yang berbeda karena tidak terpengaruh oleh perbedaan dalam metode pengakuan dan penghapusan biaya. Selanjutnya ada interest expense, yaitu biaya yang timbul akibat pembayaran hutang atas hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai imbalan atas penggunaan dana yang diperoleh dari pinjaman atau obligasi. Interest expense sangat penting karena jika terlalu tinggi dapat signifikan mempengaruhi kinerja keuangan dan profitabilitas pada perusahaan. Nah, selanjutnya ada EPS atau earning per share, yaitu laba perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan per lembar sahamnya. EPS yang lebih tinggi umumnya lebih baik karena berarti perusahaan lebih menguntungkan. Selanjutnya ialah PER, yaitu Price Earning Ratio, adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Price Earning Ratio ini bagus, semestinya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Untuk kriteria lengkapnya yaitu nilai PER yang ideal untuk saham under value berada di bawah 15 kali. Selanjutnya ada book value per share atau BVPS, yaitu menunjukkan berapa seharusnya harga suatu perusahaan per lembar saham jika dinilai dari book value atau nilai buku. Bandingkan book value per share atau BVPS dengan harga saham saat ini atau last price. Jika BVPS lebih tinggi dari last price, berarti saham tersebut bisa dikatakan murah secara book value. Semakin besar perbedaannya, semakin murah valuasinya. Jika sebaliknya, BVPS lebih rendah dari last price, berarti saham tersebut dihargai lebih mahal secara book value. Selanjutnya ada price to book value atau PBV, adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rasio price to book value yang lebih kecil dari 1 kali dapat mengindikasikan saham perusahaan adalah murah karena masih lebih rendah dari nilai buku. Selanjutnya ada ROA atau Return on Asset, adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA-nya, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Nah, selanjutnya adalah Return on Equity atau ROE, adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan berdasarkan tingkat pengembalian yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham. ROE yang tinggi biasanya dianggap sebagai tanda positif untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang menguntungkan bagi pemegang sahamnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ialah tentang analisis obligasi negara. Obligasi negara retail atau
or merupakan salah satu instrumen surat berharga negara atau SBN yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Selanjutnya ada karakteristik. Setiap surat berharga negara atau SBN yang diterbitkan pemerintah memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Adapun dilansir dari Kemenkeu, obligasi retail Indonesia sendiri memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, berbentuk tanpa warkat atau surat, scriptless, dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Yang kedua, memiliki kupon atau imbal hasil yang tetap, jadi tidak akan naik atau turun. Yang ketiga, terdapat potensi capital gain atau loss karena merupakan SBN tipe tradable atau bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Dan karakteristik yang terakhir yaitu minimal pembelian 1 juta rupiah dan maksimal adalah 3 miliar rupiah. Nah, di sini ada keuntungan dalam investasi ke obligasi negara. Yang pertama, keamanan terjamin. Risiko gagal bayar dari instrumen ini sangat kecil karena pembayaran pokoknya yang dijamin oleh negara. Yang kedua adalah imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil obligasi retail Indonesia juga dinilai cenderung lebih tinggi dari deposito. Yang ketiga, kupon atau tingkat bunga yang tetap. Obligasi retail Indonesia menawarkan tingkat bunga yang tetap, jadi tidak akan turun nilainya. Yang keempat, dikenakan biaya pajak yang rendah. Obligasi negara hanya akan dikenakan pajak sebesar 15%, sedangkan instrumen lain seperti deposito memiliki pajak 20%. Selanjutnya adalah dapat diperdagangkan. Obligasi ini dapat mendapatkan keuntungan lebih dengan potensi capital gain karena obligasi ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang terakhir ialah berpartisipasi pada pembangunan nasional. Selain dapat mengembangkan dana, obligasi ini juga turut serta membantu pembangunan nasional dan berkontribusi pada negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.